Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Semoga di pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menyelesaikan proses perkuliahan kita. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang proses akuntansi melalui siklus akuntansi. Saya Rudi Abdullah SE. Terima kasih. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke, kita lanjut materi kita, yaitu proses akuntansi melalui siklus akuntansi. Mari kita lihat, ini adalah skema siklus akuntansi. Jadi di sini setiap transaksi, siklus akuntansi dimulai dari transaksi. Sudah transaksi yang dilakukan adalah menyiapkan jurnal, itu tadi ya, debit kredit. Kemudian memasukkan jurnal ke dalam buku besar. Kemudian di dalam buku besar ini kemudian menyusul neraca, kemudian menyusul jurnal penyesuaian, kemudian menyusul neraca saldo yang disesuaikan, kemudian menyusun laporan keuangan. Ada yang namanya menyusun kertas kerja. Kertas kerja ini atau biasa juga dikenal dengan neraca lajur. Ada yang 10 kolom, ada yang 12 kolom. Terdiri dari, kalau yang 10 kolom itu terdiri dari neraca sesudah penyesuaian, laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca itu sendiri. Terus di ujung tadi sudah sampai di sini ya, menyusun laporan keuangan. Kemudian sesudah menyusun laporan keuangan ada yang namanya penyusun jurnal penutup. Jadi jurnal penutup ini dilakukan di akhir sesudah menyusun laporan keuangan. Terus selanjutnya neraca saldo setelah jurnal penutupan. Jadi dibikin lagi yang selanjutnya jurnal balik, kemudian muncul lagi ke siklus transaksi. Jadi di dalam perusahaan itu siklus ini dia berjalan dari pertama sampai terakhir selama satu periode akuntansi itu terus yang dikerja. Jadi selama 1 tahun itu seperti itu. Oke. Nah, ini siklus dari jurnal balik. Ada yang disebut dengan jurnal penyesuaian. Jadi begini, yang disesuaikan biasanya ada 2, kaitannya piutang dengan utang. Piutang kaitannya dengan pendapatan yang masih akan diterima, itu accrual revenue dengan beban yang dibayar di muka, prepaid expense. Kalau utang kaitannya dengan beban utang, prepaid expense, sedangkan pendapatan diterima di muka, unearned revenue. Jadi begini, kita ke belakang dulu sedikit ke proses penyesuaian. Jadi begini, proses penyesuaian ini merupakan proses pemutahiran data keuangan. Jadi setiap akhir tahun sebelum disusun laporan keuangan ya. Jadi proses tersebut menggunakan jurnal yang dinamakan jurnal penyesuaian atau jurnal atau adjusting entry istilah akuntansinya. Alasan jurnal penyesuaian ini harus disusun ada beberapa alasan. Yang pertama itu beberapa transaksi belum dilakukan jurnal karena belum saatnya dilakukan. Jadi ada transaksi yang menyeberang ke tahun yang akan datang. Yang selanjutnya beberapa beban belum dilakukan jurnal selama periode akuntansi. Jadi beban-beban seperti umpamanya di piutang tadi itu belum dilakukan jurnal. Itu dikarenakan beban itu digunakan atau expired. Jadi beban ini masih berjalan. Kemudian beberapa unsur yang belum dilakukan pencatatan, itu adalah diantaranya ya. Jadi secara umum jurnal penyesuaian diklasifikasi
menjadi dua unsur pokok. Yang pertama tadi pembayaran di muka, yaitu beban dibayar di muka seperti yang tadi. Yang kedua pendapatan dibayar di muka untuk pembayaran dibayar di muka. Kalau unsur yang harus dilihat dan harus dilakukan, unsur-unsur yang harus dilakukan, yang pertama itu kaitannya dengan pendapatan yang masih harus diterima. Yang kedua kaitannya dengan beban yang harus dibayar. Oke. Saya kembali dulu dengan ini. Ada yang disebut dengan neraca saldo yang disesuaikan. Poinnya ini. Jadi begini, neraca saldo yang disesuaikan atau neraca saldo sesudah jarak jurnal penutup atau post post closing trial balance itu merupakan suatu laporan yang berisi tentang perkiraan yang disertai dengan saldonya masing-masing setelah dipengaruhi oleh jurnal penutup. Nah, itu untuk neraca saldo yang disesuaikan. Ini neraca saldo yang disesuaikan. Ini menyesuaikan. Selanjutnya ada neraca lajur seperti yang saya bilang tadi. Itu ada neraca saldo, penyesuaiannya, neraca saldo disesuaikan, perhitungan rugi laba, dan neraca itu sendiri. Kalau laporan keuangan ini terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan laba ditahan. Ada juga neraca di situ. Kalau jurnal penutup ini, yaitu ini merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi dengan tujuan menutup perkiraan normal, baik itu yang revenue, expense, dan price atau price itu pengambilan pribadi. Ada yang disebut juga dengan jurnal balik yang terakhir, paling jurnal balik ya. Jurnal balik ini merupakan jurnal penyesuaian yang dibuat pada awal periode akuntansi sebelum dimulai proses akuntansi yang baru dengan tujuan memutahiran data akuntansi, terutama berkaitan dengan data keuangan. Oke, jadi itu saja yang menjadi poin inti pada pertemuan kita kali ini. Hal-hal yang tidak dipahami berkaitan dengan materi ini silakan ditanyakan pada kolom komentar yang tersedia di bawah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.